Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvan Wariki, saya dari kelas MJ 201 Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perihal mata kuliah Pasar Lembaga Keuangan dengan judul OJK Dukung Peningkatan Peran Sektor Jasa Keuangan selama 2022 dan memperkuat daya tahan integritas pada 2023. Kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan infografis RDKB akhir tahun 2022 volume 4. Di sini di sebelah kanan ada grafiknya ya teman-teman ya. Untuk emiten baru di tanggal 30 Desember itu ada 71, yaitu rekor tertinggi jumlah emiten baru ya. Dan untuk lonjakan investor itu sebesar 37,68%, kurung buka YOY, kurung tutup. Pada tanggal 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Jumlah meningkat hampir 9 kali. Lonjakan pertumbuhan investor retail terhadap aktivitas perdagangan harian di WI yang mencapai 49%, 44,9% ya rekan-rekan ya. Nah, ini ada diagramnya di sebelah kanan, bisa dilihat ya rekan-rekan ya. Nah, untuk peningkatan jumlah investor juga merupakan hasil dari upaya BI dan stakeholder dalam melakukan sosialisasi, edukasi, serta literasi kepada masyarakat. Hingga 28 Desember 2022, di seluruh Indonesia telah berlangsung 11.253 kegiatan edukasi. Dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Dari seluruh kegiatan tersebut, lebih dari 74% kegiatan dilakukan secara daring, begitu juga aktivitas sosialisasi kepada stakeholder lainnya. Di tahun 2022, minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Hingga 28 Desember 2022 telah terdapat 59 perusahaan tercatat yang melakukan initial public offering atau IPO dan mencatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sehingga per akhir tahun 2022 sudah sebanyak 825 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BI. Total fundraise IPO saham mencapai 33,06 triliun sepanjang tahun ini. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak swastanisasi Bursa Efek pada tahun 1992. Selain itu, pencapaian ini juga merupakan IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2009. Nah, di
pojok kanan bawah ini terdapat diagramnya ya, kan ya. Indeks harga gabungan atau IHSG telah mencapai level 6,850,52 pada tanggal 28 Desember 2022, meningkat 4,09% dari posisi 30 Desember 2021. Di sini meningkat ya, karena terus IHSG menembus pada level 7,318,016 pada 13 September 2022. Nah, sedangkan kapitalisasi pasar pada 28 Desember mencapai 9.509 triliun atau naik 15%, 15,2% dibanding posisi akhir 2021, yakni 8.256 triliun. Maka kecap pasar modal Indonesia juga sempat menembus rekor baru sebesar 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Rata-rata nilai transaksi harian tercatat 14,7 triliun atau naik 10% dibandingkan posisi akhir tahun lalu, yakni 13,4 triliun. Frekuensi transaksi hasil juga telah mencapai angka 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibanding 2021. Ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa di kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir. Pertumbuhan juga tercermin pada kata-kata volume transaksi harian yang telah mencapai 23,9 miliar saham atau naik 16% dibandingkan akhir tahun lalu, ujar Iman dalam paparan konferensi pers pada 29 Desember 2022. Nah, ini berikut grafik pertumbuhan IHSG dan market cap bursa. Pada Desember IHSG Desember 18 2019 di angka 6.194,50, 7.000 triliun nih. Terus mengalami peningkatan di Desember, mendapatkan di angka 7.265 triliun. Lalu mengalami merosot ya rekan-rekan ya, ini ya di angka 6.970 triliun pada Desember 2020 karena adanya COVID. Lalu pada 2021 mengalami kenaikan di angka 8.256 dan di 2022 mengalami kenaikan kembali yaitu 9.600 triliun. Nah, ini dulu. Berdasarkan data statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang 2022, OJK telah mengeluarkan surat pernyataan efektif
dalam rangka penawaran umum untuk 233 emisi dengan total nilai emisi mencapai 267,73 triliun. Secara jumlah emisi tercatat ada kenaikan 20,10% dibanding dengan jumlah emisi pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 194 emisi. Namun, secara nilai tercatat turun 26,3% dibanding dengan 2021 yang tercatat sebesar 363,29 triliun. Sementara itu, jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, jumlah emisi dan nilai penghimpunan dana di pasar modal terpantau meningkat masing-masing 44,72 dan 5,19%. Kondisi pasar perbankan Indonesia berdasarkan infografis RDKB akhir tahun 2022 volume 4 kredit perbankan. Penyaluran kredit perbankan secara nominal turun sebesar 17,54 triliun dari 6.176,9 triliun pada Juni 2022 menjadi 6.159,33 triliun pada Juli 2022. Meski menurun dibandingkan bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit perbankan tercatat meningkat 10,71% secara tahunan. Pada Juli 2022 yang didorong peningkatan kredit jenis modal kerja dengan kategori debitur korporasi. Pada umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivis sektor real melalui penyaluran kredit. Kredit investasi secara YOY naik sebesar 13,15%. Untuk kredit modal kerja secara YOY naik sebesar 11,27 dan kredit konsumsi naik sebesar 9,10%. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio likuiditas yang terjaga. Di sisi lain, rasio alat likuid atau non-core deposit ALNCD dan alat likuid atau DPK ALDPK masing-masing sebesar 134,97%. Oktober 2022 tercatat 130,17% dan 30,42%. Oktober 2022 yang lalu di angka 29,46%. Selanjutnya, OJK mencatat risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75%, NPL gross 2,65%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar 13,20 triliun menjadi 499,8 triliun. Dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah Oktober lalu 2022, 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto PDN November 2022 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Kapital adequacy ratio KAR industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,8%. Di sini kita bisa lihat ya untuk KAR-nya untuk November
2022 25,49, Oktober mengalami penurunan di angka 25,8%, September pun sama, berarti untuk November itu berarti naik ya rekan-rekan ya, maaf ya. Dari September, Oktober, November ya. Untuk November itu udah mulai stabil kembali ya. Oke. Untuk AL-nya, AL atau DPK-nya sama ya rekan-rekan ya, mengalami kenaikan. Dan untuk AL atau NCD-nya juga sama mengalami kenaikan dari mulai September, Oktober, dan November. BI mencatat penghimpunan dana pihak ketiga hingga akhir Desember tercatat sebesar 7.929,5 triliun atau tumbuh 9,4% secara tahunan year on year atau YOY. Adapun hingga Desember 2022 Giro tercatat tumbuh sebesar 21%. YOY pada Desember 2022 setelah sebelumnya tumbuh 21% YOY pada November 2022. Bila dirinci, giro korporasi pada Desember tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1.974,7 triliun atau tumbuh 28% YOY. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1.823,7 triliun atau tumbuh 30% YOY. Di samping itu, giro perorangan mengalami pertumbuhan positif menjadi 255 triliun atau tumbuh 8,4% YOY. Pada bulan November 2022 tercatat 232,2 triliun yang sempat terkoreksi menjadi 3,2%. Kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan infografis RDKB akhir tahun 2022 volume 4. OJK mencatat pada November 2022 mengalami peningkatan pendapatan premi di angka 280,24 triliun. Sedangkan piutang di angka 409,49 triliun. Lalu di aset dana di angka 341 ya rekan-rekan ya, maaf ya, 341,87 triliun. Dan untuk vintage P2P mendapatkan 50,30 triliun. Untuk vintage ini mengalami lending tumbuh secara signifikan. Dan untuk aset dana di sini juga mengalami naik sebesar 5,0% untuk fintech tadi ya, 72,68% ya. Dan untuk piutang pembiayaan di sini tumbuh sebesar 12,96%. Permodalan di sektor IKNB dengan RBC asuransi masih berada di atas threshold dan giring ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Nah, ditandai dengan asuransi jiwa dan asuransi umum sebesar 342,34%, lalu asuransi umum 479,88%, lalu Jiring
Rasio perusahaan pembiayaan ada di angka 2,01 X dan NPF perusahaan gross untuk November turun di angka 2,48%. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Di sini yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen, upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022. OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 462 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 428 kabupaten atau kota. Per triwulan 3 2022, capaian program TPAKD tersebut antara lain program satu rekening satu pelajar atau bisa disebut dengan kejar yang telah menjangkau 51 juta rekening atau 79% dari total pelajar dengan total nominal sebesar 26,57 triliun. Program simpanan mahasiswa dan pemuda atau SIMUDA yang telah menjangkau 584 rekening dengan nilai nominal 1,9 triliun. Pada kredit atau pembiayaan melawan rentenir atau PMR dan program business matching lainnya. Sementara itu sampai dengan 30 November 2022, OJK telah menerima 290.388 layanan, termasuk 13.427 pengaduan. Dari pengaduan tersebut sebanyak 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan. 6.588 merupakan pengaduan sektor IKNB dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Opini, upaya memperluas akses keuangan tersebut dibarengi program edukasi keuangan secara masif, secara online maupun tatap muka, termasuk program edukasi keuangan di perguruan tinggi dan sekolah. OJK telah melakukan perbaikan dan melakukan penanganan pengaduan selama tahun 2022. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan. Penerbitan buku saku tanya jawab yang disusun secara versi digital sangat berguna untuk memudahkan bagi POJK dan konsumen untuk memperoleh informasi dan penjelasan terkait POJK yang dimaksud dan dapat diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK telah mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar, mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. Sebagai langkah proaktif OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdapat bencana sebelumnya, OJK telah menerbitkan guidance dari sisi kreditan atau pembiayaan perbankan untuk membantu keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi. Selanjutnya OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana.
dan segera menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitur dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, OJK akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkatkan seiring dengan pemanfaatan TI pada skala yang lebih besar. Bank diminta untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan siber, namun juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden siber. Untuk mendukung prinsip-prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam penyediaan dana atau penyaluran dana BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23 garis miring POJK 02 garis miring 2022 yang mengatur antara lain mengenai cakupan pihak terkait, perlakuan batas maksimum pemberian kredit atau dana BMPK atau BMPB, BMPD tertentu, dan penyampaian laporan usaha BBR dan BBRS sebagai bank yang agil, adaptif, kontributif, dan resilient dalam memberikan akses keuangan usaha mikro dan kecil atau UMK dan masyarakat dalam lingkup daerah atau wilayah. OJK akan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan dengan melaksanakan edukasi keuangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. OJK mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui pemanfaatan lender manajemen sistem atau LMS, edukasi keuangan, dan mengintensifkan penggunaan dengan menjalin aliansi strategis dengan kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait. OJK akan melakukan penguatan SWI baik secara kelembagaan maupun infrastrukturnya dengan rencana membuka posko pengaduan investasi ilegal dan pinjol ilegal di setiap kantor regional atau kantor OJK yang akan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi terkait waspada investasi ilegal dan penanganannya juga dilakukan dalam rangka memberi pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat agar dapat terhindar dari jebakan investasi pinjol. OJK sebagai koordinator strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK SJK bersama dengan KPK memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi di SJK berjalan dengan efektif. OJK telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP berbasis ISO 37001 tahun 2021 dan mendorong seluruh pelaku usaha jasa keuangan menerapkan SMAP. Itu berarti sudah selesai ya kan ya untuk pembahasan mata kuliah pasar lembaga dan keuangan sudah saya sampaikan perihal OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kalau saya ada kata atau ucap yang tidak berkenan dan tidak begitu jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.